Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau gitu ya Bu ya. Ya. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pada saat ini saya ingin wawancarai Ibu terkait dengan salah satu tugas yang harus saya penuhi dalam pendidikan guru penggerak. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Namun sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Maria Agustina Nurnistiawati, Kepala SMA Negeri 8 Kabupaten Sorong yang ada di Distrik Marbon. Baik Bu, kita bisa mulai Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Baik, tindakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan tindakan persuasif. Ya. Artinya sebelum kita mengenali kasus-kasus itu harus kita sampaikan di anak-anak atau peserta didik, sehingga peserta didik ini sudah tahu kalau melakukan pelanggaran, oh ini ada aturannya, sehingga aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu harus kita berikan ke anak-anak lebih dahulu dan diperkenalkan juga kepada orang tua. Jadi sebelum ada tindakan ya kita ini dulu pendekatan dengan anak-anak dulu ya. Pendekatan persuasif. Ya. Oke baik Bu, kita lanjut. Jadi kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama ada dan itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Hal yang harus kita ambil itu harus melalui rapat dulu. Ya. Tidak mungkin segala sesuatu itu diambil keputusan sendiri, sehingga segala keputusan rapat itu dianggap keputusan terbaik. Nah, kemudian ada juga keputusan yang bisa kita ambil apabila situasinya itu sangat mendesak. Ya, kalau sangat mendesak tidak memungkinkan kita untuk rapat. Jadi ada yang keputusan itu diambil karena kita melakukan rapat dulu, tetapi ada juga keputusan yang terpaksa harus kita ambil karena sesuatu yang insidental. Ya. Baik Bu, lanjut untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan langkah pengambilan keputusan yang tadi sudah dipaparkan. Jadi kira-kira langkah-langkah secara detailnya yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu rapat manajemen dulu. Oh, manajemen dulu. Ya, rapat manajemen. Jadi tim manajemen itu harus lebih dulu tahu, kemudian kita sampaikan ke rapat dewan guru yang lebih luas, kemudian kita rapat dengan komite sekolah. Kemudian kalau diperlukan kita juga bisa memanggil dewan pendidikan, ya itu bisa. Jadi memang ini untuk prosedurnya ini terkait dengan dan langkah-langkah yang lebih detailnya ini disesuaikan dengan kasusnya. Baik untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yaitu kita rapat. Yang jelas rapat itu sangat penting ya. Itu rapat, kemudian kita juga bisa mengambil keputusan yang sama seperti tadi kalau situasinya itu sangat mendesak. Ya. Contoh kasus misalnya ada anak yang berkelahi, kan tidak mungkin kita rapatkan. Ya. Apalagi menyangkut keamanan seseorang, itu kan tidak mungkin kasusnya sekarang baru kita rapatkan besok. Ya. Tetapi kalau kasusnya seperti misalnya anak-anak
Nah kalau misalnya hamil dan sebagainya kan masih bisa dirapatkan ya. Kemudian kasus pencurian itu juga bisa kita ini kan secepatnya ya, karena menyangkut keselamatan seseorang itu kita tidak bisa tunda ya. Jadi ada yang bisa dirapatkan dulu, ada yang bisa kita ambil keputusan hari itu juga. Baik Bu, terkait dengan pengambilan keputusan Ibu, kira-kira selama ini ada nggak sih tantangan-tantangan yang Ibu alami dalam hal tersebut? Ya, tentu saja dalam mengambil keputusan atau rapat-rapat ada hal yang menjadi tantangan, yaitu apabila ada mungkin beberapa guru itu yang pada saat rapat itu setuju, tetapi setelah itu di luar sepengetahuan Dewan Guru dia membocorkan rahasia rapat itu yang menjadi apa ya, menjadi tantangan bagi kita, sehingga hasil keputusan rapat kok bisa sampai orang tua tahu ya. Itu jadi butuh komitmen bersama dan kesadaran dari semua guru harus bisa menjaga kerahasiaan sekolah. Berarti harus ada komitmen bersama. Ya, harus ada komitmen bersama. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan itu situasional ya, situasional. Kalau memang kasusnya tidak terlalu urgent, itu bisa kita jadwalkan. Mungkin kalau kasus seperti ini, BK misalnya, kalau kasus seperti anak-anak bolos, anak-anak mungkin tidak masuk di jam pelajaran, itu bisa kita jadwalkan mungkin 1 minggu 2 kali. Tetapi kalau kasus pencurian, terus kasus perkelahian, itu tidak mungkin kita jadwalkan, harus kita selesaikan secepatnya ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, kita bisa dibantu oleh, misalnya kalau sekolah itu punya guru BK, nah itu bisa kemudian wali kelas, itu bisa ketua kasih kesiswaan, itu bisa membantu. Makanya idealnya sebuah sekolah itu kalau tiga unsur ini ada ya, ada BK, ada wali kelas, kemudian bakasek kesiswaan. Nah itu bisa rapat bersama untuk mengambil keputusan. Kalau permasalahan siswa ini tidak terlalu berat, mungkin wali kelas bisa menyelesaikan ya. Kalau kasusnya agak berat lagi, mungkin guru BK. Nah kalau guru BK tidak mampu, bisa bakasek kesiswaan. Tetapi kalau sudah mentok tidak bisa, baru kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan. Jadi ada jenjang yang harus dilewati. Ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, kira-kira dari semua pengalaman yang telah Ibu sampaikan dari sharing kita hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari hal tersebut dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, hal yang bisa kita petik, kita tidak boleh mengambil keputusan pada saat kita marah. Ya. Kemudian kita tidak boleh menghakimi anak-anak kita. Oh kamu itu bodoh. Itu tidak boleh mengucapkan kata-kata kamu itu bodoh, tidak, karena mungkin anak ini belum mendapatkan kesempatan. Sebenarnya anak itu semuanya punya kemampuan yang sama, tetapi karena belum pernah mendapatkan kesempatan, jadi dia tidak bisa. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah harus bijak, membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak, tidak boleh menghakimi, tetapi mendukung anak-anak. Ayo, nah kamu tuh bisa sebenarnya. Kamu tuh bisa, kalau orang lain bisa, kamu juga harus bisa. Kemudian satu hal yang tidak boleh, mengambil keputusan pada saat marah. Itu tidak boleh. Kalau terkait dengan guru yang tadi berarti harus komitmen gitu. Iya, harus ada komitmen ya. Sangat penting. Ya, baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Kiranya di lain kesempatan kita bertemu lagi Bu. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Rey. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ibu, saya mohon waktunya sebentar.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu untuk pemenuhan tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Ibu Ririn Sirahayu, Kepala SMA Perguruan Kabupaten Sorong. Ya, baik Ibu. Sebelum saya memulai dengan beberapa rangkaian pertanyaan, mungkin Ibu bisa mendahulunya dengan menceritakan pengalamannya Ibu dalam menghadapi sebuah kasus yang dimana di dalamnya itu terdapat situasi yang membuat Ibu dilema dalam pengambilan keputusan. Jadi sampai saat ini Farin ya, di sekolah kami SMA Perguruan, siswa-siswi kami itu semakin berkurang akibat perpindahan lokasi sekolah dari Jalan Baru ke SP3. Itu mengakibatkan dana bos kami yang kami terima itu juga semakin sedikit. Sedangkan guru-guru yang mengajar di sekolah kami itu kebanyakan guru honor yang perlu dibiayai seperti itu. Yang menjadi dilema. Ya. Jadi kasusnya terkait dengan pemindahan sekolah itu ya Bu ya. Akhirnya siswa berkurang. Nah, kira-kira terkait dengan masalah tersebut, pengambilan keputusan apa yang Ibu sudah lakukan selama ini? Ya. Pertama itu saya langsung mengambil teman-teman guru honor, menyampaikan kondisi situasi yang ada di sekolah dengan dana bos yang sangat sedikit dan bagaimana kita mau membiayai seperti itu, sehingga di situ kami ada pembicaraan, akhirnya ada pemotongan gaji honor, dan di situ kami juga memberikan keleluasaan mereka untuk menambah jam di sekolah lain seperti itu. Jadi itu alternatif solusinya yang sudah dijalankan Bu ya. Ya Ibu, terkait dengan kasus yang sudah Ibu jalani, itu dalam pembelajaran kami dinamakan sebagai dilema etika, karena memang ada dua situasi yang benar-benar Ibu hadapi. Yang keduanya itu sebenarnya sama-sama benar, dilema antara tidak bisa untuk kehilangan guru karena memang sekolah juga butuh guru, tapi kebingungan juga untuk membayarnya nanti bakalan seperti apa gitu. Nah Ibu, mungkin dari kasus itu bisa menjadi gambaran sehingga nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu mendalam lagi terkait dengan dilema etika. Kita mulai Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Menurut saya, di dalam mengidentifikasi kasus itu dalam situasi yang misalnya benar atau benar, itu saya anggap itu adalah dilema etika. Sedangkan jika dalam situasi yang berbeda, benar atau salah, atau yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, itu adalah rujukan moral seperti itu. Oke, jadi kalau dalam situasi benar dengan benar Ibu anggap sebagai dilema etika seperti kasus tadi Bu ya. Sedangkan kalau benar atau salah berarti itu adalah rujukan moral. Oke. Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan itu saya justru mengutamakan komunikasi. Ada komunikasi gitu ya? Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini yang saya lakukan bisa dalam ruang rapat apabila itu masalahnya kompleks dan harus diketahui semua orang.
bisa juga saya berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan seperti itu. Dan Jadi- semua tergantung dari masalahnya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi komunikasi melalui tim manajemen itu saya lakukan melalui rapat dewan guru dan juga bisa langsung dengan yang bersangkutan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan saya itu jika keputusan yang saya ambil itu bisa mengganggu perasaan dan rasa kemanusiaan, mungkin rasa kasihan seperti itu karena dari masalah yang tadi seperti itu. Ada juga misalnya kalau ada masalah yang urgent atau sangat mendesak, itu juga harus membutuhkan Waktu yang lama gitu ya? Iya, harus ditindaklanjuti iya, seperti itu. dengan berbagai Ya, problematika yang ada Iya. gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Oke, selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Iya, kalau menurut saya sih situasional ya. Situasional. Kalau misalnya masalah itu membutuhkan kasusnya berat dan ada kaitannya dengan sekolah, di situ pasti saya akan melibatkan tim manajemen seperti itu, bisa dalam bentuk rapat dewan guru ya. Dan juga kalau misalnya mungkin kasusnya ringan, itu saya bisa langsung secara Personal. Iya. Ibu, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasa saya melibatkan tim manajemen. Ya, apabila itu berkaitan dengan anggaran sekolah, saya akan melibatkan bendahara. Apabila itu berkaitan dengan akademik, saya akan melibatkan lokasi kurikulum. Jadi ada tindak lanjut kepada tim manajemen gitu ya, Iya. untuk membantu dalam pengambilan Mencari keputusan. solusi dan Ya Bu, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah Ibu sampaikan dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? iya, di sini mungkin saya bisa belajar untuk lebih membuka diri dan lebih mengutamakan komunikasi. Itu yang terpenting. Ya Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan ini Bu, yang terkhususnya dalam kasus-kasus dilema etika. Kiranya ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi sebagai calon guru penggerak yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-9 ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, tetap semangat Pak Rin, Ya. sukses selalu.